Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya dari kelas 9 SMP Syakubeliaan. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa soal dari mata pelajaran matematika. Untuk penjelasannya, saya akan taruh di samping karena tulisan saya kekecilan di kertas. Saya akan jawab nomor 5, nomor 9, nomor 10, dan nomor 12. Untuk nomor 5, saya akan bacakan soalnya. Hasil 1/3 bereksponen 2 dikalikan dengan 243 dibagi 1/9 eksponen 2 adalah, untuk yang pertama kita akan cari 1/3 eksponen 2 dan 1/9 eksponen 2. Yang satu ini pakai kurung, jadi 1/3 dikalikan dengan 1/3, maka dia menjadi 1/9. Untuk yang kedua adalah 1/9 eksponen 2 sama dengan 1/9 dikali 9 sama dengan 1/81. Kenapa dua ini berbeda? Karena yang 1/3 itu dia untuk atasnya juga dikalikan, sedangkan yang 1/9 itu hanya di bawahnya saja yang dikalikan. Lanjut, karena sudah dijumlahkan, maka akan diterapkan kepada soal yang menjadi 1/9 dikalikan dengan 243 dibagikan dengan 1/81. Yang kita akan cari adalah 1/9 dikalikan 243. 243 ini tidak ada pernya, maka kita akan menjadikan dengan per 1. Maka 243/9 yang jika dibagikan adalah 27. Yang kedua, maka akan menjadi 27 dibagi 1/81. 27 ini tidak ada per juga, maka dia akan jadi 27/1 dibagi 1/81. Menurut penjumlahan pecahan, maka pembagian ini akan dikalikan dan 1/81 akan dibalik, yang menjadi 27/1 dikalikan dengan 81/1. Dan di bawahnya 1, maka akan diabaikan menjadi 27 dikali 81, yang hasilnya adalah 2187. Untuk yang kedua adalah nomor 9. Saya akan bacakan soalnya. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 3/5 cm dan 2/5 cm. Luas belah ketupat tersebut adalah, sebelum ke rumus saya akan tetapkan bahwa 3/5 cm adalah diagonal 1 dan 2/5 cm adalah diagonal 2. Untuk belah ketupat mempunyai dua cara atau dua rumus, tetapi hasilnya akan sama saja. Untuk rumus yang pertama adalah 1/2 dikalikan dengan diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Saya akan cari 1, maka akan menjadi 1/2 dikali diagonal 1 yaitu 3/5 dikali dengan diagonal 2 yaitu 2/5. Dan sebenarnya ini dicari 1/2 dikali 3/5 terlebih dahulu, tetapi akan lebih mudah jika 3/5 dikali 2/5 terlebih dahulu. Maksud saya akar 5 dikali akar 5 maka akan menjadi 5, karena akar 5 dikali akar 5 akan menjadi akar 25 yang menjadi 5. Maka 1/2 dikali 3 kali 2 kali 5 sama dengan 1/2 dikalikan dengan 30. Yang 30-nya akan menjadi per 1, maka 1/2 dikali dengan 30/1 yang akan menjadi 30/2 yang hasil akhirnya adalah 15. Untuk rumus yang kedua adalah diagonal 1 kali diagonal 2. Mari kita terapkan. Diagonal 1 adalah 3/5 dan diagonal 2 adalah 2/5. Maka 3/5 dikali 2/5/2. Seperti yang saya bilang tadi, akar 5 dikali akar 5 menjadi 5, maka 3 kali 2 kali 5 yang menjadi 30, maka 30 akar 2 sama dengan 15. Kedua rumus ini mempunyai hasil yang sama, yaitu 15. Nomor berikutnya adalah nomor 10. Untuk
nomor 10, saya akan bacakan soalnya. Tentukan luas sebuah persegi jika diketahui panjang sisinya 3/6 kurang 2 cm. Untuk rumusnya adalah sisi kali sisi. Sebelum diterapkan, saya akan menjumlahkan terlebih dahulu. 3/6 kurang 2 maka menjadi 1/6 yang biasa disebut dengan akar 6 saja, karena satunya tidak akan dituliskan. Maka menjadi akar 6 dikalikan dengan akar 6 yang menjadi akar 36, dan hasil akhirnya adalah 6, maka luasnya adalah 6. Untuk nomor berikutnya adalah nomor 11. Berapakah akar persamaan kuadrat dari x bereksponen 2 ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0? Untuk yang pertama adalah kita akan cari titik-titik-titik dikali titik-titik-titik sama dengan C, dan titik-titik-titik ditambah titik-titik-titik sama dengan B. Saya akan membaca dulu. A itu 1 karena dia x bereksponen 2, dia tidak ada bilangannya, maka dia adalah 1. Untuk B nya adalah 9 karena 9x tadi, dan C nya adalah 18. Maka yang tadi titik-titik-titik dikali titik-titik sama dengan 18 adalah 6 kali 3, dan titik-titik-titik ditambah titik-titik-titik sama 9 adalah 6 tambah 3. Keduanya memiliki bilangan yang sama. Maka untuk x1 nya adalah 6 ditambah titik-titik-titik sama dengan 0, maka dia adalah negatif 6. Dan x2 nya adalah titik-titik 3 ditambah titik-titik-titik sama dengan 0, maka 3 ditambah negatif 3. Maka x1 nya adalah negatif 6, x2 nya adalah negatif 3. Mari kita uji apakah ini benar atau tidak. Mari kita uji. X1 nya adalah negatif 6, kita akan terangkan, maka menjadi negatif 6 eksponen 2 ditambah 9 dikali negatif 6 ditambah 18. Negatif 6 bereksponen 2, maka negatif 6 dikali negatif 6 menjadi 36, dan 9 dikali negatif 6 akan menjadi negatif, yang berarti 36 dikurang 54 dan ditambah 18, yang berarti negatif 18 ditambah 18 sama dengan 0. Kedua-duanya sama dengan 0, jadi negatif x1 sama dengan negatif 6 adalah benar. Untuk yang x2 nya adalah negatif 3. Mari kita terapkan kepersamaannya. Negatif 3 eksponen 2 ditambah 9 dikali negatif 3 ditambah 18 sama dengan 0. 9 ditambah negatif 3 dikali negatif 3 adalah 9, dan 9 dikalikan dengan negatif 3 sama dengan negatif 7. Maka 9 dikurang 7 ditambah 18 sama dengan 0, dan hasilnya adalah negatif 18 ditambah 18 sama dengan 0. Negatif 18 tambah 18 sama dengan 0, maka hasil akhirnya adalah 0. Karena itu x2 adalah benar, maka jawabannya benar. Untuk nomor berikutnya adalah nomor 12. Saya akan bacakan soalnya. Tentukanlah akar persamaan 2x eksponen 2 dikurang 8x ditambah 7 menggunakan rumus ABC. Saya akan tetapkan dulu, A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 8, dan C-nya adalah 7. Untuk rumusnya adalah x12 sama dengan negatif B plus minus akar B eksponen 2 dikurang 4AC per 2A. X12 ini saya tidak akan baca dulu, kita akan cari di akhirnya. Maka dia kalau diterapkan ABC ke dalam rumus ini akan menjadi 8. Kenapa di 8? Karena di dalam persamaan dia adalah negatif 8 dan di rumusnya adalah negatif B. Jika negatif bertemu negatif, dia akan menjadi positif. Maka menjadi 8 ditambah 8 plus minus akar negatif 8 eksponen 2 dikurang 4AC. AC nya adalah 27, maka dikurang 4 kali 2 kali 7.
per 2A. Dia adalah 2 kali 2. Dan menjadi 8 plus minus akar negatif 8 dikalikan dengan negatif 8 sama dengan 64. Dan negatif 4 dikali 2 dikali 7 akan menjadi negatif 54 per 2 kali 2 sama dengan 4, maka menjadi 8 plus minus akar 8 per 4, yang akar 8 ini bisa disederhanakan menjadi 8 plus minus akar 4 kali akar 2 per 4, yang menjadi lagi 8 plus minus 2 akar 2 per 4. Untuk X12-nya, X1-nya adalah tambah, sedangkan X2-nya adalah kurang. Untuk X1-nya adalah 8 ditambah 2 akar 2 sama dengan 4. 8 ditambah 2 adalah 10, dan akar 2 sama per 4 akan dikecilkan lagi 10, dan 4-nya disama-sama bagi dengan 2, yang menjadi 5 akar 2 per 2. Untuk X2-nya adalah kurang, yang menjadi 8 kurang 2 akar 2 per 4, yang menjadi 6 akar 2 per 4, dan bisa dikecilkan sama-sama dibagi 2, yang menjadi 3 akar 2 per 2. Maka hasil akhirnya adalah X1 5 akar 2 per 2, sedangkan X2 3 akar 2 per 2. Sekian 5 soal yang sudah saya jawab. Maaf jika ada salah pengucapan atau saya kurang dalam menjelaskan, atau mungkin jawaban dari saya itu salah. Sekian dan terima kasih.